ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih kecerdasan majemuk menurut teori Howard Gardner. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai pengertian kecerdasan majemuk, alangkah baiknya terlebih dahulu kita ketahui siapa sih itu Howard Gardner. Nah, Howard Gardner sendiri merupakan seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education yang ada di Harvard University di Amerika Serikat. Menurut Gardner, kecerdasan majemuk adalah setiap individu memiliki tidak hanya satu, tetapi banyak jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, kecerdasan-kecerdasan ini tidak saling terkait satu sama lain dan masing-masing dapat berkembang secara mandiri. Teori ini menekankan bahwa kecerdasan tidak hanya dapat diukur melalui tes IQ saja, melainkan juga melalui kemampuan individu dalam berbagai bidang seperti bahasa, matematika, musik, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara para tenaga terdidik mengidentifikasi kecerdasan majemuk pada siswa dan teknik seperti apa yang digunakan. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan beliau. Pertama-tama, kami bertanya kepada beliau mengenai bagaimana cara beliau mengidentifikasi kecerdasan majemuk pada siswanya. Beliau menjelaskan bahwa kecerdasan majemuk adalah kemampuan seseorang dalam berbagai bidang seperti kecerdasan linguistik, logika matematika, visual spasial, kinestik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan lain-lainnya. Nah, untuk mengidentifikasi kecerdasan majemuk pada siswanya, beliau menggunakan beberapa teknik seperti tes observasi, wawancara, dan portofolio. Untuk teknik yang digunakan sendiri, beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa hal yang pertama-tama dilakukan adalah menciptakan situasi pembelajaran yang memanfaatkan kecerdasan majemuk siswa. Yang kedua, memberikan pilihan aktivitas atau tugas yang memungkinkan siswa belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kecerdasan majemuk mereka. Nah, yang ketiga, memberikan umpan balik yang efektif. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar siswa dengan kemampuan kecerdasan majemuk yang berbeda. Nah, yang terakhir, mendorong refleksi diri dan kemampuan metakognitif. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa observasi dilakukan dengan memperhatikan cara siswa belajar dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sementara, tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbagai kecerdasan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang minat dan bakat siswa. Sedangkan portofolio digunakan untuk menyimpan karya-karya siswa dalam berbagai bidang kecerdasan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa menurut teori Gardner, kecerdasan tidak hanya berpaku pada satu jenis saja, melainkan ada banyak jenis-jenis kecerdasan lainnya. Lantas, apa saja sih kecerdasan majemuk menurut teori Gardner? Nah, menurut teori Gardner, ada 8 jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan mengapresiasikan makna. Mengungkap kalimat dengan menggunakan kata yang tepat. Dengan demikian, ada 4 komponen dalam kecerdasan ini, yakni fonologis atau kepekaan bunyi, sintaksis atau struktur dan susunan kalimat, semantik atau pemahaman tentang makna, dan pragmatika atau kemampuan berbahasa untuk mencapai sasaran praktis. Yang kedua yaitu kecerdasan matematis logis atau logical mathematical intelligence. Kecerdasan matematis logis merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir logis, menganalisis masalah, mengidentifikasi pola, dan melakukan perhitungan matematika. Individu yang memiliki kecerdasan ini cenderung tampil dalam pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah abstrak. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual atau ruang spasial. Nah, kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan memanipulasi informasi visual ruang, seperti pola, bentuk, dan warna. Individu dengan kecerdasan visual ruang yang tinggi biasanya memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan konsep abstrak dalam bentuk gambar atau representasi visual. Selanjutnya yaitu kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan badan untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan
dan menyelesaikan problem. Kecerdasan ini mencakup keseimbangan, kelenturan, kegesitan, ketangkasan, kontrol, keanggunan, dan ketahanan. Ketahanan dalam gerak tubuh maksud saya. Karakteristik dari jenis kecerdasan ini pada anak usia 5-6 tahun yaitu terdeteksi melalui indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengekspresikan berbagai gerakan kepala, tangan atau kaki sesuai dengan irama musik atau ritmik dan lentur. Yang kedua yaitu senam fantasi, yaitu bentuk meniru, misalnya menirukan berbagai gerakan hewan, menirukan gerakan tanaman yang terkena angin dengan lincah, mendemonstrasikan kemampuan motorik kasar seperti melompat dan berlari dengan berbagai variasi. Kemudian kecerdasan musik. Stimulasi kecerdasan ini berpengaruh besar terhadap aspek kecerdasan lainnya, terutama logis, linguistik, dan spasial. Karakteristik dari kecerdasan ini adalah suka mendengarkan musik kapan saja dan di mana saja. Dia suka mengoleksi CD atau kaset musik. Dia juga suka bersenandung lagu di mana saja dan kapan saja. Atau dia bahkan bisa memainkan satu atau beberapa alat musik. Yang berikutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Karakteristik dari kecerdasan ini adalah memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, pandai menjalin hubungan sosial, mampu mengetahui dan menggunakan berbagai cara saat berinteraksi, mampu merasakan perasaan, pikiran, dan tingkah laku, serta harapan orang lain. Nah, jadi saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan diri pribadi. Jadi kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakannya dalam mengarahkan kehidupan sendiri. Jadi di sini ada karakteristik juga ya. Jadi memiliki kepekaan perasaan dan situasi yang tengah berlangsung, memahami diri dan memiliki citra diri yang positif. Mampu berintrospeksi, mampu mengendalikan diri dalam situasi konflik, mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam lingkungan sosial, tahu kepada siapa harus meminta bantuan saat memerlukan. Kemudian ada juga upaya menstimulasi. Jadi apa itu upaya menstimulasi? Jadi ini mengembangkan program 4A atau P3K dalam pembimbingan seperti attention atau perhatian, acceptance atau penerimaan, appreciation atau penghargaan, atau juga affection atau kasih sayang. Kedelapan ada kecerdasan naturalis. Apa itu kecerdasan naturalis? Jadi kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengalami dan mengklarifikasikan tanaman, batu-batuan, binatang, dan artefak atau simbol-simbol budaya. Nah, kecerdasan naturalis berkenaan dengan kemampuan mengamati dan merasakan bentuk-bentuk dan menghubungkan elemen-elemen yang ada di dalam air. Kemudian ada karakteristik gemar mengumpulkan benda-benda alam, pandai menandai kesamaan dan perbedaan ada di sekitar. Kemudian lanjut nomor 9 ya. Jadi nomor 9 kecerdasan eksistensial atau existential intelligence. Kecerdasan eksistensial atau existential intelligence sama halnya dengan kecerdasan naturalis, merupakan kecerdasan yang baru teridentifikasi dalam penelitian Howard Gardner. Kecerdasan eksistensial menurut Gardner merupakan suatu aspek dari spiritual menjadi kandidat yang menjanjikan bagi sebuah kecerdasan. Gardner menyatakan bahwa kecerdasan eksistensial didasarkan pada kecenderungan manusia untuk merenungkan pertanyaan yang paling fundamental tentang keberadaan. Dapat disimpulkan bahwa komponen inti kecerdasan eksistensial adalah kepekaan atau kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi manusia dan alam semesta. Baik, kemudian saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu kreativitas. Wilford menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada
mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri orang yang kreatif. Lebih lanjut, Guilford mengemukakan dua cara berpikir, yakni cara berpikir konvergen dan divergen. Cara berpikir konvergen adalah cara-cara individu dalam memikirkan sesuatu yang berpandangan bahwa hanya satu jawaban yang benar. Sedangkan cara berpikir divergen adalah kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Nah, teman-teman, setelah kita memahami pengertian dari kreativitas, selanjutnya kita juga perlu memahami konsep strategi pembelajaran dalam pengembangan kreativitas. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dianggap baik dan layak untuk diterapkan dalam proses pembelajaran salah satunya adalah PICAM, singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PICAM kini telah menjadi salah satu bagian dari usaha sebuah unit pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Selain itu, yang paling mendasar tujuan penerapan PICAM adalah agar siswa-siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan tentu saja menjadi lebih mudah dalam menyerap materi pembelajaran yang diberikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terdapat 5 kriteria PICAM sebagai strategi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pembelajaran aktif, di mana belajar aktif adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru, kemudian menyimpannya dalam otak. Pembelajaran aktif adalah bahwa dalam pembelajaran, peserta didik aktif secara fisik dan mental dalam hal mengemukakan penalaran atau alasan. Selanjutnya, pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif dapat dilakukan dengan cara mengadaptasi model-model pembelajaran menyenangkan yang bisa membuat siswa terbebas dari kejenuhan-kejenuhan pembelajaran. Melalui model pembelajaran inovatif, peserta didik harus terbebas dari perasaan bosan, malas, ketakutan, akan kegagalan atau perasaan tertekan dikarenakan tenggang waktu tugas dan lain-lain. Banyak sekali inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang dapat diterapkan, salah satunya melalui simulasi pembelajaran berbasis komputer. Yang ketiga, pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta, seperti mengarang, membuat kerajinan tangan, mempraktekkan kesenian, maupun pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dituntut untuk senantiasa kreatif dalam merancang pembelajaran, serta memiliki beragam strategi pembelajaran yang digunakan agar pembelajaran tersebut memenuhi beragam tingkat kemampuan siswa di kelas. Pengetahuan siswa yang diperoleh dalam hal ini berdasarkan pengalamannya sendiri, bukan ditransfer pengetahuan dari guru. Yang keempat, pembelajaran efektif. Efektif artinya adalah berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Suatu pembelajaran disebut efektif apabila pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran itu mencakup pembentukan kemampuan, sikap, keterampilan, pengembangan kepribadian, serta kemampuan penguasaan iptek. Yang terakhir yaitu pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama tidak membosankan peserta didik.